selamat datang di konten kami hari ini, program Komunikasi Massa. Hari ini kami akan membahas konten analisis dan juga media. Konten media kini sangat beragam, mulai dari hiburan, berita, dan juga hal-hal lainnya. Lalu, bagaimana sih caranya para ahli memahami isi konten tersebut? Nah, disinilah konten analisis akan berperan. Kami akan mengulas apa itu riset konten, bagaimana penerapannya pada media, dan juga bagaimana kita akan melakukan wawancara pada pakar dan juga masyarakat. Riset konten atau konten analisis adalah metode penelitian untuk mempelajari isi pesan komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif. Tujuannya untuk mengetahui pola, tema, atau kecenderungan pesan dalam media. Misalnya, riset konten biasa digunakan untuk menganalisis seberapa sering sih media memberitakan isu tentang kekerasan atau bagaimana perempuan digambarkan dalam sebuah iklan, serta bagaimana media online membingkai isu politik. Dalam komunikasi massa, riset konten membantu kita memahami pengaruh media terhadap publik dan bagaimana membentuk opini masyarakat. Bersama saya ada Mas Nabil, selaku mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Mas Nabil, bisa dijelaskan apa pentingnya analisis riset konten dalam studi komunikasi massa? Riset konten penting karena media memiliki kekuatan membentuk realitas sosial dengan analisis konten. Kita bisa melihat kecenderungan media dalam menonjolkan isu tertentu dan mengabaikan isu lain. Ini membantu peneliti menilai apakah media bersikap netral, berpihak, atau punya agenda tertentu. Lalu, metode apa yang biasa digunakan dalam riset konten? Pertama, analisis isi kuantitatif yang menghitung jumlah kemunculan kategori tertentu. Kedua, analisis isi kualitatif yang menafsirkan makna di balik teks, gambar, atau simbol. Contohnya, peneliti bisa menghitung beberapa kali kata korupsi muncul di berita politik atau menganalisis bagaimana citra tokoh politik dibentuk lewat bahasa. Mari kita lihat contohnya. Penelitian pada tahun 2022 memberitakan pemberitaan tentang COVID-19 dan hasilnya menunjukkan bahwa angka ketakutan dan kematian lebih besar daripada edukasi kesehatan itu sendiri. Nah, dari sini masyarakat menjadi lebih panik, malahan bukan waspada. Maka dari itu, dari sinilah analisis berperan, yang dimana media harus lebih ringkas lagi dalam menyampaikan informasi dan juga mencari informasi yang lebih akurat. Kami juga akan mewawancarai salah satu mahasiswa tentang pendapat beliau terhadap isi media saat ini. Menurut saya, berita di media sekarang sering lebih sensasional daripada mendidik. Kadang judulnya clickbait banget. Dari pendapat ini terlihat bahwa publik mulai sadar akan pentingnya kualitas isi media. Media massa memiliki peran besar dalam membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat. Melalui berita, iklan, maupun konten digital, media menyampaikan pesan yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga persuasif. Karena itu, memahami isi pesan media menjadi hal penting dalam studi komunikasi massa.
Salah satu cara yang digunakan untuk meneliti isi media adalah melalui analisis konten atau konten analisis. Analisis konten merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji isi pesan, komunikasi secara sistematis, objektif, dan dapat diukur. Dalam perkembangannya, analisis konten terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif berfokus pada penghitungan jumlah kemunculan kategori pesan tertentu, sedangkan pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman makna dan konteks pesan. Analisis riset konten membantu kita bagaimana memahami isi pesan dan dikemas oleh media. Dengan riset ini, peneliti, jurnalis, dan masyarakat bisa lebih kritis terhadap isi media, serta mendorong media yang lebih etis dan edukatif. Terima kasih telah menyaksikan program kami. Sampai jumpa.